Komisi A DPRD DIY belum lama ini mengunjungi kantor Kapanewon Panggang Gunung Kidul untuk meninjau pembangunan kelurahan dan kependudukan di Panggang. Kunjungan lapangan ini dipimpin oleh Eko Suwanto STMSI selaku Ketua Komisi A. Rombongan Komisi A DPRD DIY diterima oleh Panewi Panggang, Widyastuti, dan seluruh lurah di Kapanewon Panggang Gunung Kidul. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD DIY menyampaikan maksud kunjungannya ke Kapanewon Panggang untuk memeriksa bagaimana data kependudukan di Kapanewon Panggang dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD DIY Yuni Satya Rahayu, menyoroti soal kependudukan dan validasi data, terutama menjelang pemilu di tahun depan. Menurutnya, data harus selalu diperbarui, apalagi banyak anak muda yang dilihat dari usianya sudah bisa mengikuti pemilu di tahun 2024 nanti. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyampaikan tentang penyusunan program pembangunan desa atau RPJM Kalurahan atau desa, serta pemanfaatan dana keistimewaan khusus untuk kalurahan. Juga terkait dengan dari kependudukan. Nah, kependudukan tadi dari perkembangan mungkin disampaikan 30.000 di Kapanewon Panggang ini, dan dari sekian itu di tahun ke tahun untuk fluktuasinya kependudukan itu apakah ada signifikan atau itu bisa saja dari tahun ke tahun, ataukah ada pengurangan atau penambahan. Kita tahu 2024 ini kan kita juga menghadapi pemilu ya. Tentunya kita juga harus fix kaitan dengan kependudukan ini. Jangan sampai nanti ada yang merasa sering-seringnya, kemudian nanti pada saatnya ada yang protes, saya kok tidak terdaftar dan lain sebagainya. Jadi kami juga ingin tahu sampai di mana kaitan dengan kependudukan ini. Dan saya sering juga melihat bahwa permasalahan kependudukan ini sulitnya untuk kependudukan, perpindahan, dan lain sebagainya. Padahal kalau saya tahu, itu yang kami tahu itu sangat mudah sekarang ini untuk kependudukan katanya dengan KTP, pengumuman KTP, kependudukan akte kelahiran dan sebagainya, dan yang dijatuh itu. Nah, ini kan juga banyak permasalahan yang juga. Ini bagaimana dengan Kapanewon Panggang. Kami bangga bahwa Kapanewon Panggang ini juga sudah mulai berkembang wisatanya. Tadi sudah beliau menyampaikan ada pembangunan PPI itu di Pantai Mesin. Nah, itu perlu juga festival dengan lain. Nah, ini juga kami juga pasti akan support untuk itu. Dan itu, nah, tetapi kemudian kalau ada beberapa pembangunan destinasi di seluruh kawasan di Kabupaten Panggang ini. Nah, ini kemudian tentunya kan harus dibagi juga dengan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini sampai di mana kemudian masyarakat itu bisa mengikuti pembangunan di kelurahan seluruh Kapanewon Panggang ini. Jadi kami di sini hadir selain untuk yang pertama bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, yang kedua kami juga ingin memastikan bahwa sudah dilakukan validasi data berkaitan dengan pemilu akan sebentar lagi, begitu ya. Biasanya berkaitan dengan data kependudukan ini menjadi satu permasalahan serius, begitu. Nah, apakah ini juga sudah dilakukan? Mungkin beberapa waktu yang lalu dari seluruh kelurahan juga sudah didata kembali. Misalnya jangan sampai kalau di pemilu 2019 begitu kan masih ada data yang meninggal masih ikut pemilu begitu. Nah, ini kami harap di 2024 ini masalah validasi data ini juga sudah bisa dilakukan
sehingga yang ikut pemilu tuh betul-betul bisa hadir di sini. Seringkali terdata di sini, tetapi orangnya juga tidak ada di sini, itu juga ada. Karena saya tahu Gunung Kidul ini kan banyak warganya yang pergi keluar daerah untuk bekerja. Yang kedua, saya pikir juga anak-anak muda kita itu juga sudah ada yang akan mulai nyoblos di 2024 yang akan datang. Nah, ini persiapan untuk sosialisasi ke anak-anak muda kita ini seperti apa untuk mereka ikut hadir di dalam TPS. Kalau kita tidak sosialisasi dengan giat, seringkali anak muda ini kan kadang ya sakar PDW gitu kan, merasa tidak ada kepentingan dan keperluan untuk hadir di dalam pemilu gitu. Kalau kami ini kan memang berkepentingan karena dalam 5 tahun ini harus dipilih lagi begitu kan. Nah, tentu harus sehingga memang kami mengharapkan semua pihak ini untuk bisa bekerja sama bahu-membahu untuk bisa disampaikan ke anak-anak muda kita pentingnya untuk hadir dalam TPS dan memilih calon yang didukung itu seperti apa. Pengalaman politik ini saya pikir penting untuk anak-anak muda, jangan sampai anak-anak muda kita ini kemudian apolitis begitu ya. Pentingnya apa pemilu ini begitu. Susah dapat kerjaan begitu. Nah, memang hal yang berkaitan dengan pemilu. Nah, saya pikir ini Kapanewon sudah bekerja sama dengan KPU begitu ya, untuk melakukan sosialisasi dan pendataan kembali berkaitan dengan kependudukan. Nah, untuk persiapan menuju 2024 yang akan datang. Ini mungkin informasi-informasi yang kami perlukan dalam rangka untuk persiapan menuju ke pemilu 2024 yang akan datang. Demikian dari kami, Matur. Ketua Komisi A, Eko Suwanto, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bagaimana proses RPJMD atau RPJM Kalurahan disusun. Kalurahan harus tahu terlebih dahulu potensinya masing-masing. Ini, saya lihat di desa, besar di desa. Apa sih yang diperlukan oleh masyarakat desa yang paling paham? RPJM desa, ya, dipahami kalurahan diri ya. RPJM itu mestinya didahului dengan pemetaan potensi kalurahan secara mendadak. Problemnya adalah tidak semua bapeda kabupaten kota itu mengalokasikan duit untuk penelitian. Desa dihadapkan dengan situasi tidak semua desa punya akses langsung terhadap perguruan tinggi untuk melakukan riset. Sehingga perangkat desa di DIY mayoritas ini masih memerlukan bantuan untuk pemetaan potensi kalurahan. Apa saja yang dipetakan? 1. Politiknya, ekonominya, kebudayaannya, sosialnya. Kemudian yang kedua, kita punya mimpi besar menjadikan kelurahan ini 3 pusat, menjadikan desa dan kelurahan ini 3 pusat. Yang pertama, pusat pelayanan publik. Yang kedua, pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Yang ketiga, pusat pengembangan kebudayaan. Nah, kemudian di dalam rangka itu, maka Komisi A mendorong Pemda melalui Biro Hukum, Paniratio, Bapeda, dan Biro Tanpom untuk duduk bareng melakukan yang namanya konsolidasi regulasi, nyambung ke antara RPJM Des sampai RPJM DIY ini bentling. Itu jadi caranya gampang, namanya review itu gini, sing wis ono tokno wae, tambah ono sabab lakoni pembangunan keistimewaan DIY di Girisekat, pembangunan keistimewaan DIY di Girisekat, tokno
Jadi buku sing wis ana ke surat dhewe mari padu antara lurah karo Bamuskal. Wis iki surat jawab saya bener ya. Iki Bamuskal sing tahu iki. Lah wis iki dadi iki ben lumpur wis ana surat durane. Ya, aku hubungan oleh ning urusan bapaknya jenenge pembangunan keistimewaan DIY. Sehingga setiap desa akan tahu urusan pembangunan apa usul ini, urusan pertanahan ini, urusan tata ruang ini, urusan kelembagaan ini. Gubernur wis kena, so dalam karo paduka, wis rasa iseng usul pilgub rasa. Ramadan. Nah yang terakhir terkait dengan konsolidasi ini, maka setelah regulasinya dikonsolidasikan, perencanaannya dikonsolidasikan, sing terakhir SDM ini dikonsolidasi. Karena lurah itu nih, sesuk rapat boleh, kok ini rapat. Matur Pak Lurah, Pak Lurah sejatosipun sinten sing ngurusi keistimewaan teng desa. Karena mohon maaf, sampai itu ngomong Pak. Jadi namanya perangkat desa ini, sini orang turut dinas itu yuk bingung Pak, jadi orang bingung Pak. Jadi nek urusan desa bener ya, lurah komponen kami kok, konmoro nek di dinas UMKM. Sesuk itu kabar Padat Karya, sing makan Jogoboyo. Kalau gini lagi mau jago ya, terus ini sini makan bener dong. Udah. Sesuk aku itu duit COVID, ada warga. Sing mangkat Pangreko, liyane sibuk, kan ya orang yang COVID. Maka ke depan konsolidasi SDM ini diperlukan agar jelas siapa yang membantu lurah untuk mengkoordinasikan usulan perencanaan keistimewaan. Ini loh gambarannya. Gubernur ini dibantu jenenge Paniragyo, Bupati dibantu jenenge Bapeda, Desa jane iki dibantu jenenge Pangripto. Tapi dino iki JOK sing ngurus Pak. Dadi sing nggawoni permohonan yang dinas-dinas iki. Ada namanya Kota Dewan Bela kita ini. Kuwi sing teko gonta ganti Pak. Kadang kami kok, kadang Pangripto, kadang Danato, saksono. Lah ke depan harus ada siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus perencanaan pembangunan keistimewaan di desa. Nah ini kita bukan antar perangkat desa ngatur kalibu panebu, nanti bupatinya harus menentukan. Misalnya dengan pilih Danato atau Pangripto terserah. Tetapi harus ada satu lembaga yang membantu lurah. Kalau nggak kayak gini, jangan pusing sendiri. Diharapkan dengan adanya pencerahan dari Komisi A DPRD DIY ini, maka seluruh jajaran di Kapanewon Panggang serta para lurah bisa memanfaatkan dan mengimplementasikan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto belum lama melakukan dialog dan diskusi dengan puluhan anggota jaga warga dari wilayah kota Yogyakarta di gedung DPRD DIY. Eko Suwanto meminta peran jaga warga ditingkatkan. Salah satu upaya meningkatkan peran jaga warga adalah dengan menambah peralatan komunikasi yang ada agar koordinasi bisa cepat dan lancar.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Kepala Satpol PP DIY Novia Rahmat yang sekaligus juga akan menjadi narasumber. Sementara tokoh lain yang hadir adalah Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang selama ini menjadi mitra jaga warga kota. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP DIY Novia Rahmat yang didaulat menjadi narasumber memberikan penjelasan mengenai peran jaga warga dan kondisi di Kota Yogyakarta akhir-akhir ini. Novia Rahmat juga memaparkan mengenai konsep jaga warga dan jumlah jaga warga di Kota Yogyakarta. Tentang kartu identitas, kita sedang diskusikan dengan teman-teman Pemkot. Karena SK-nya itu yang menerbitkan lurah. Saran kita, ID card-nya itu yang menerbitkan juga lurah dan ditandatangani oleh lurah. Problemnya adalah di kelurahan hari ini belum ada anggaran untuk mencetak itu. Maka hadir ini kan Mas Ketua Komisi A DPRD Kota, ini juga dari PDI Perjuangan. Jadi kalau di kota itu saya Ketua Cabang, Mas Wisnu ini Sekretaris Cabang. Maka dulu PT Mas Wisnu di anggaran perubahan besok disediakan anggaran untuk seluruh kelurahan dalam judul 1 revisi SK. Ya, SK-nya dicetak bagus ya. Yang kedua, dibuatkan ID card. Jadi kalau sedang tugas-tugas kemasyarakatan itu ada identitasnya, orang ditakoni. Termasuk nanti ketika ketemu Babinsa, ketemu Babin Kamtibmas itu ID card-nya jelas. ID card itu hanya tidak berfungsi ke BPD atau Bank Jogja, itu rasa itu. Tapi dengan ID card itu semacam kalau Linmas ada KTA di sini, kira-kira begitu ya. Nah kemudian untuk mendukung komunikasi di dalam tugas-tugas sehari-hari, kan jaga warga ini kan di setiap wilayah unitnya punya kekhasan dalam menjalankan tugas. Ono sini patroli di kampungnya sendiri untuk ngerem agar anak-anak tidak bepergian malam hari dalam rangka menjalankan perwal. Ada juga dalam rangka menjalankan instruksi gubernur yang disampaikan oleh Pak Kasat BP untuk mencegah kritik. Itu juga ada patroli di kampungnya, sosialisasi di kampungnya. Maka untuk melengkapi itu ke depan, mulai bulan April insya Allah kita akan jadwalkan. Yang pertama tadi 1.400 rompi dilengkapi dengan 1.400 handy talkie, ditambah 1.400 hati untuk jaga warga. Mungkin per kelompok jaga warga kira-kira ya, antara 5 sampai 8. Jadi orang dulu dewi-dewi tidak, tapi ini dibahkan nanti kepada kelompok jaga. Nah kami mohon para lurah untuk nanti mengkonsolidasikan asetnya, karena sifatnya hibah itu jadi kagungannya penjaringan. Tapi perjanjiannya 2, persis kayak zaman tabung oksigen, siji ora oleh didol, ya, sing kedua ora oleh 3 detik. Maka nanti setiap jaga warga kita akan bantu itu, tapi yang mohon bantuannya para lurah untuk mengkonsolidasikannya. Kalau yang rompi itu pribadi, jadi itu tidak hibah, tapi nanti diberikan hanya kepada yang datang sosialisasi. Jadi kami mohon maaf agar nanti tidak salah paham, ya, karena sosialisasi itu melekat dengan kegiatan, sehingga nanti yang absen itulah yang mendapatkan, sehingga nanti turun hadir memenuhi undangan. Kira-kira yang tidak datang nanti kita akan diskusikan. Kalau jumlahnya agak banyak yang kita acarakan, kalau tidak banyak ya biar ketua jaga warganya rompinya luruh betul. Tapi tentunya ketua jaga warga nggak mau, pasti dikasihkan yang itu. Nah inilah beberapa hal yang kita akan lakukan, dan harapan saya fungsi hati itu nanti jadi fungsi publik. Fungsi publik itu begini. Di dalam Pak Lurah atau Pak Mantri Projo Dwi Gawi, misalnya besok ada HUT RI, kan bikin acara macam-macam dia, ono sirakatan, ono pentas seni dan lain-lainnya. Maka boleh dipinjamkan untuk panitia. Jadi misalnya ya sekali waktu dipakai Linmas, terus dilalah udah angin Yesus, maka boleh kemudian dipinjamkan untuk KTP, untuk katana, untuk PRB, ya nggak apa-apa. Tapi kepemilikannya adalah jaga. Jadi
partai besok ormangin Yesus, ya, muka-muka tidak terjadi. KPB mau bergerak koordinasi, ketua Jaga Warga pidato, mohon maaf, ini asetnya Jaga Warga, kamu pulang saja, nggak boleh terus. Nanti buat besok, kira-kira ikhlas betul nih, hatinya mungkin di sini. Tepuk tangan di sana. Terus isu-isu terkait dengan kemiskinan. Walaupun terlepas dari perdebatan terkait dengan cara perhitungan yang masyarakat Jogja yang miskin lebih bahagia atau bagaimana, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di tengah-tengah masyarakat juga masih ada masyarakat yang kurang mampu. Masih kita temukan pengemudi becak yang dia harus tidur di becak, mandinya di becak, kemudian tinggalnya di becak, kemudian ganti seminggu dan pulang ke hidup. Itu masih kita temukan bahwa ini kenyataan di lapangan. Nah, persoalan-persoalan ini yang tentunya di bidang kemiskinan ini, yang itu yang sering memunculkan terjadinya gangguan dan hukum. Minggu yang lalu kami rapat dengan Kapolda. Di minggu-minggu terakhir ini yang muncul isu itu adalah atau kejahatan pencurian. Jadi di bulan-bulan terakhir ini sering terjadi pencurian, baik di lingkungan perumahan, di lingkungan kos-kosan atau di beberapa tempat. Ini yang menonjolkan. Kalau beberapa waktu lalu yang pernah menonjol itu menyangkut dengan jual mall. Tetapi minggu ini yang menonjol adalah terkait dengan pencurian. Nah, ini informasi langsung ada dari Kapolda minggu kemarin saya rapat dengan beliau dan menyatakan ini menjadi. Makanya beliau sangat konsen bagaimana Jaga Warga ini kita berdayakan. Nah, terkait dengan dasar hukum pokok Jaga Warga itu sudah ada Pergub 28/2001 dengan berbagai perubahan-perubahannya, tapi ada satu di sini yang perlu kami lakukan perubahan, yaitu terkait dengan tugas. Tugasnya ada tambahan satu yang memang belum dimasukkan, yaitu melaksanakan atau membantu urusan-urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Karena di dalam Pergub 28 itu dicantumkan bahwa tugas itu satu, menyelesaikan konflik-konflik sosial, yang kedua memberikan saran pertimbangan kepada Pak Hukum, Pak Ketua Kampung, kemudian ke RW di Kelurahan Mapes, kemudian menggerakkan permentas sosial yang ada. Nah, ini ada tambahan satu lagi terkait dengan urusan di bidang Rantikum, dan kami menangani Jaga Warga baru semenjak tahun 2021. Kota semuanya sudah terbentuk, jadi 170, walaupun memang perlu direvisi terkait dengan masa petugasan yang sudah habis. SK-SK-nya belum semuanya yang diperbarui. Jadi ini yang perlu segera dilakukan. Kemudian terkait dengan keanggotaan. Jadi memang maksimal keanggotaan itu 25. Tidak menutup kemungkinan misalnya yang ada 10, yang berapa, tapi 10 itu maksimal. Terus terkait dengan kewenangan, memang kita sudah berbagi. Provinsi itu melakukan pembinaan, kabupaten kota melakukan pembentukan pengukuran, baik itu dari inisiatif pemerintah kabupaten kota ataupun dari masyarakat. Kelurahan itu mengajukan SK, itu di tingkat ketentuan. Nah, bagaimana konsep Jaga Warga ke depan? Ini baru konsep, ini baru perlu pembicaraan ke depan, karena ini konsep. Ini saya baru pertama kali saya lontarkan kepada Bapak Ibu di Jaga Warga ini bahwa kita itu sudah ada Pergub 59/2022 namanya Omah Jaga Warga. Jadi kelompok Jaga Warga yang berada di tingkat kampung itu membentuk forum di tingkat kelurahan, maka itu disebut dengan Omah Jaga Warga. Saya yakin di setiap kelurahan yang ada di kota belum ada. Yang baru terbentuk ini baru 41 kelurahan di masing-masing kabupaten. Kenapa? Karena ada anggaran BKK Jaga Warga dalam bentuk biaya personal kepada Jaga Warga yang baru kita salurkan ke 4 kabupaten. Nah, syaratnya adalah harus membentuk Omah Jaga Warga. Yang kota belum juga. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan, bagaimana kota ini juga memperoleh hal sama. Nah, di atas kelompok Jaga Warga ini ada Omah Jaga Warga, dan di tingkat kecamatan ini belum ada. Nah, bagaimana caranya nanti, ini baru konsep saya. Ini harus kita bicarakan lagi ke depan. Itu ada namanya Sipam Jawa, Kapanewon, Sipam Jawa Kabupaten, dan Sipam Jawa Provinsi. Apa itu Sipam Jawa? Itu pengamanan
berbasis jaga warga, karena Pak Gubernur sudah percaya dengan jaga warga, termasuk Kapolda pun juga demikian. Nah, bagaimana menyatukan ini dalam satu kesatuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang selalu muncul dan berulang di daerah istimewa Jakarta. Kalau berharap kepada petugas keamanan, jumlahnya 1:500. Satu petugas keamanan 500 orang masyarakat, nggak mungkin kita mengawasi 24 jam. Nah, inilah susunannya mulai dari tingkat provinsi, ada gubernur, kapolda, danrem. Nah, terkait dengan kasus tanah kabupaten ini masih debatable. Ini masih kita bicarakan lagi. Jadi ini baru konsep belum masuk ke substansi. Di tingkat kabupaten kota juga demikian. Ada bupati, wali kota, kapolres, dandim. Kemudian di tingkat Panewan ada Panewan, Menteri Pamung Praja, Kapolsek, dan Bangeng. Tingkat kelurahannya ada lurah, babin Kabimas, babinsa, kesultanan, dan di bawahnya adalah omah jaga warga dan kelompok jaga warga. Nah, ini akan kami perbutkan nanti, tetapi ini perlu ada pembicaraan ini. Karena kemarin saya belajar di Bali ada namanya Sipandu Beradat, sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Dan ternyata saya tanya ke Polosan, ini apa konsepnya? Kan di Bali ada nggak PIP di Bali? Ternyata dulu pernah ada, Pak, tetapi kuncinya di mana, Pak? Kok bisa di sini tidak ada? Serius apa enggak? Pertanyaan dia ke saya itu serius atau enggak? Itu seorang KBP di Humas Polda Bali. Kalau mau serius, laksanakan. Apa caranya, Pak? Dia cerita, dia berkeliling dari sekolah ke sekolah. Kemudian jadi mengumpulkan pelajar-pelajar itu, kemudian menyampaikan, saya cuma cerita kepada mereka bahwa kita itu lahir dari kandungan ibu, mulai mengandung ibu itu selama 9 bulan, selama 9 bulan dirawat dia, kemudian kita melahirkan, menangis, disusukan, dan itu dibuka dia dari hati ke hati. Dan ternyata setelah itu tidak ada lagi, tetapi serius. Nah, tidak hanya sekedar wacana. Ini pendapat dia ke saya, jangan hanya berwacana. Kita gampang sekali sekarang menyampaikan bahwa menghujat, pelaku kegiatan menghujat, tetapi kan tidak ada action. Nah, action ini yang dibutuhkan. Makanya jaga warga yang tahu persis seluk-beluk dari kampung. Kebetulan saya pernah buka di Angkatan Darat. Yang namanya anak kolong, nanti Bapak Ibu tahu yang namanya anak kolong itu adalah anak tentara yang nakal-nakal, sama persis kelakuannya. Ada mobil lewat dilempar, dibawa ke di Papua itu. Kemudian ada ternak ayam diambil, dibakar rame-rame, ambil mabuk. Kemudian ada anak-anak yang lewat perempuan gaduh. Waktu itu saya masih berpangkat dengan 2, dan saya perwira pembantu di Basiop, kopi di sana. Dan saya dipanggil oleh Dandim, dan Novi, kamu selesaikan ini. Nah, apa yang saya lakukan? Saya buat mereka menjadi sibuk. Bagaimana caranya? Saya buat klub bola yang namanya Papua itu kan, nama orang Papua kan sering senang main bola. Saya buat namanya klub Kaswari. Jadi klub sepak bola Kaswari saya kumpulkan, ambil anggota saya yang pemain bola, adiknya si Kaswari, si Bram Kaswari namanya, kemudian saya latih. Itu yang namanya lapangan bola sampai kediaman mereka itu jauhnya 4 kilo, mau dia lari untuk bisa berlatih bola. Sampai itu tingkat kabupaten, juara tingkat kabupatennya. Itu setiap minggu saya latih 2 kali, setiap minggu 2 kali. Terus ada lagi yang namanya di sana Yosin Panca, Yospan. Jadi mereka kita latih untuk menari, dan itu ternyata efektif. Setelah itu tidak ada kejadian. Nah, ini yang kita harapkan jaga warga tidak hanya sekedar menjaga keamanannya, tapi bagaimana mau konsolidasikan misalnya di tempat masing-masing bahwa ini ada potensi yang bisa digerakkan sehingga mereka sibuk. Nah, jaga warga itu tidak hanya sekedar untuk menjaga keamanan ketertiban umum, tapi juga melihat potensi bagaimana ini bisa diselesaikan. Dan saya yakin sekali, saya sudah hidup di 5 provinsi. Saya pernah juga jadi lurah, mencari anggota Linmas di kelurahan saya itu setengah mati, Pak. Itu namanya ada bulan bakti KMD.
Tiga Bakti. Kami minta masyarakat Tiga Bakti, nggak ada yang mau Pak. Kertasan saya harus bayar supaya saya laporkan di foto 50.000 sehari untuk bisa Kerja Bakti. Nanti saya foto, saya laporkan. Sekarang di Jogja itu kita tinggal beli kentongan Kerja Bakti, Tekat Bakti, Kerja Bakti semua. Ini modal sosial kita cukup kuat. Modal sosial kita ini terbukti ketika gempa Bantul Pak. 1 tahun itu selesai. Tidak ada sekarang misalnya setahun setelah gempa Bantul itu ada puing-puing yang di Bantul itu karena warga itu sudah bagian daripada kerja jaga warga. Tidak ada tempat lain. Di Bali juga enggak, saya udah lihat. Di Bali tidak. Jogja lebih bagus. Nah ini kita konsultasikan nanti dengan Polda juga nanti saya akan bisa mengonsultasikan dalam bentuk apanya. Nah, ini yang kita harapkan kelompok jaga warga akan lebih berperan. Nah, jadi tempat lain saya tidak melihat, misalnya saya mencari Linmas. Sekarang contohnya kita untuk pemilu butuh Linmas. Jogja nggak perlu repot-repot karena jumlah Linmasnya cukup banyak. Tempat lain Pak, pegawai kelurahan itu dikasih pakai Linmas supaya dia bisa jadi Linmas. Karena mencari orang yang mau berbuat itu tidak ada. Tapi di Jogja, orang yang mau berbuat banyak, itu banyak. Banyak sekali relawan-relawan di sini, dan itu Jogja paling banyak. Dan itu potensi-potensi ini yang perlu dikumpulkan oleh keluarga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan. Jadi keluarga jangan bekerja sendiri Pak. Ada yang perlu dirangkul, ada fasilitatornya di situ, ada bansaknya di situ, ada kelompok. Kalau perlu misalnya ada yang kelompok hoki itu diajak. Mereka mau. Oh bagaimana anggaran? Nah di sini anggarannya. Anggarannya tidak perlu. Kalau dana dari pemerintah itu hanya stimulus. Ini terbukti di kelurahan saya, di tempat saya. Saya membuat buku, biayanya 26 juta, membuat satu. Tapi anggarannya dari mana? Kerja Bakti aja. Nah, ini tidak ada tempat lain. Ayo sama-sama kita lakukan. Kemudian terkait dengan peran warga membantu dalam menyelesaikan persoalan jalanan tadi, menjaga ketentraman di umum, membantu dalam mengatasi kemiskinan, itu membantu mengawasi pengguna tanah desa, khusus di tempat kabupaten ya, ikut membantu pengawasan tanah liar, kemudian ikut membantu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan medsos. Jadi inilah tugas-tugas yang nanti menjadi kehidupan kita semua. Jadi kami bukan melepas tanggung jawab, tidak, tetapi adalah ayo sama-sama kita lakukan ini demi Jakarta yang istimewa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan regulasi dan segala macam. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, tapi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi yang butuh peran dari jaga warga. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan peran Komisi A DPRD DIY ini, peran jaga warga di masyarakat semakin terlihat dan kehadirannya makin dibutuhkan masyarakat. Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DIY belum lama ini meninjau ke Bukit Menggar yang terletak di Desa Trimulyo, Jetis, Bantul.
Tujuan peninjauan untuk melakukan pembahasan terkait kelanjutan proses pembangunan Bukit Menggar yang memiliki potensi untuk dapat dijadikan destinasi wisata baru di DIY. Bukit Menggar memiliki tinggi 300 meter dengan pesona dataran tinggi yang sangat indah. Bukan hanya menjual nilai estetika alam, namun Tri Gunawan yang merupakan Ketua RT 12 juga menyampaikan bahwa di tempat ini ditemukan napak tilas dari gempa bumi. Oleh karena itu, ia juga merencanakan nantinya dapat dibangun museum pendidikan. Masyarakat Bukit Menggar berharap bahwa tempat wisata ini dapat membuat lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut sehingga mereka tidak perlu lagi mengadakan aktivitas pertambangan dan dapat lebih fokus untuk menjaga kelestarian alam di kawasan Bukit Menggar. Namun, proses pengembangan lokasi wisata Bukit Menggar ini terkendala pada status tanah. Berikut proses dialog Komisi B DPRD DIY dengan masyarakat dan pengelola Bukit Menggar. Sampai sudah terbentuk kepanitiaan dan bahkan sudah keluar SK dari Menteri SDM karena dari UPN Bapak Prasetyo juga sudah melakukan penelitian di sini dan ditemukan juga napak tilas gempa bumi sesar yang ada di Bukit Menggar ini, dan kemudian Pak Prasetyo bersama dengan akademisi untuk membuat museum, rencananya untuk museum pendidikan. Dan ini saya juga sebagai warga masyarakat menyambut baik dengan itu. Namun demikian terkait dengan pembangunan ini nggak tahu dari 2019 sampai saat ini masih hanya disurvei, bahkan kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata DIY untuk melakukan pergerakan dulu supaya ini segera jalan. Kami pengelola Sanmor Bukit Menggar kami sudah inisiasi untuk membuat pasar tiban atau kuliner yang setiap hari Minggu pagi sudah dilaksanakan. Dulu juga dibuka juga dengan Pak Aslam Ridho, dan alhamdulillah antusiasnya sangat banyak karena melibatkan pedagang yang ada di sekitar warga kami. Kemarin juga sudah ada sekitar 47 pedagang dan dibuka lapak kuliner makanan tradisional sebanyak kurang lebih 50 macam. Ada sekowit, ada apa. Nah, dengan demikian kehadiran bapak-bapak di pagi hari ini mudah-mudahan membuka pencerahan. Kerja dari Komisi B DPRD DIY ya dalam rangka melaksanakan fungsi kedewanan, yaitu melakukan monitoring dan juga fungsi pengawasan, yang mana khusus di wilayah ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kita ingin mengetahui lebih dalam bahwa di wilayah ini merupakan salah satu potensi atau destinasi wisata yang rupanya potensi ini belum begitu mendapatkan sentuhan, belum begitu mendapatkan mungkin perhatian secara serius oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, sehingga tentunya kami dari Komisi B mempunyai mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai keinginan, mempunyai juga mungkin sebuah harapan bagaimana potensi-potensi wisata yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini kemudian bisa lebih digali, ditumbuh kembangkan, sehingga harapannya bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat wilayah.
hal ini tentu menjadi sebuah tujuan dan komitmen kami semua pimpinan dan anggota Komisi B, sehingga dengan itulah kami semua sowan atau bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, yang mana tentu juga harapannya kami bisa mendapatkan banyak cerita, banyak masukan, banyak mungkin juga sebuah usulan atau sebuah harapan dari masyarakat wilayah ataupun juga dari mungkin aparat pemerintah kabupaten, yang mana perlu dimungkinkan perlu adanya koordinasi sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Sebetulnya wilayah sini saya tidak asing lagi, saya pernah beberapa kali juga ke sini ya Mas Ji. Pertama kali pernah membawa rombongan calon investor, tapi rupanya juga nggak mudah juga ternyata, karena berkaitan dengan banyak hal yang kemudian itu menjadi sebuah PR juga bagi pemerintah kabupaten dan DIY. Bagaimana potensi-potensi yang ada ini tentu jika akan ditumbuh kembangkan juga butuh peran pihak swasta, peran pihak-pihak yang memang mempunyai ketertarikan berkaitan dengan investasi. Yang tentu investasi itu ya tidak begitu saja kemudian meninggalkan masyarakat wilayah. Dalam hal ini di sini ada Pak Darwis, kalau nggak salah ya, ada Pak Darwis yang selama ini beraktivitas di Bukit Mengger ini, yang tentu Pak Darwis ini juga butuh support, butuh pengembangan bagaimana kemudian potensi ini betul-betul bisa lebih dioptimalkan menjadi bagian dari pusat tujuan wisata di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, ini ngakungan panitia semua menawi kalau nanti status tanah itu sudah bisa, mungkin barangkali akan berkelanjutan. Oleh karena itu harapan dari warga kami, terutama dari warga yang ada di RT 12 Lawang Tua, itu berharap dan kapan ya tadi sudah disampaikan dari sekian tahun belum bisa apa-apa karena terkendala dari kekancengan dari status tanah. Barangkali itu monggo nggih matur nuwun tanah pun SG. Berkaitan dengan diskusi kita hari ini memang betul seperti yang di awal disampaikan oleh perwakilan dari masyarakat, Pak RT maupun Pak Lurah, memang sudah lama Bukit Mengger ini diusulkan untuk pembangunannya. Kemudian sampai saat ini pembangunannya masih belum dilaksanakan. Investor tadi juga disampaikan oleh dari DPRD bahwa banyak investor yang sudah datang tapi mungkin nggak jadi karena melihat status tanahnya yang belum ada kepastian, sehingga pembangunan, penganggaran dan seterusnya mungkin belum bisa karena satu tanahnya belum ada rekomendasi atau kekancengan dari keraton. Seperti yang disampaikan Pak Lurah, Bukit Mengger menggunakan tanah kasultanan, tanah SG. Permohonannya rekomendasi atau kekancengan itu sudah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2018 sudah mengajukan rekomendasi dan kami di Dinas Pertanahan Tata Ruang itu sudah melanjutkan, Pak Bupati sudah melanjutkan ke Panitia Kesmo, ke Keraton melalui rekomendasi Bupati tahun 2019 melalui DPTR DIY. Yang sewu itu tahun 2019 Pak Bupati sudah memberikan permohonan rekomendasi ke Panitia Kesmo melalui DPTR DIY dengan surat nomor 593/000436 Dispertaru tanggal 28 Januari 2019. Nah, mungkin saking lamanya di DPTR sehingga surat ini ketika dilacak, iya betul Pak. Bahkan pada waktu itu Pak Bupati sendiri terkait dengan Mengger ini pernah cuman ke keraton, ke Siti Mbayun terkait dengan koordinasi ini untuk bagaimana percepatan rekomendasi. Namun demikian mungkin
dengan pertimbangan tertentu sampai saat ini rekomendasi belum diterbitkan dari pihak keraton. Dan terakhir di akhir tahun 2022 ketika kita tanyakan di Panitia Kesmo itu terkendala saat ini memang Panitia Kesmo sedang membuat form kekancingan yang baru. Jadi menunggu form kekancingan yang baru itu nanti akan diterbitkan seperti itu. Saya dengar ini Pak Duwe dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Panitia Kesmo ini sedang melakukan pertama pendataan ulang tanah-tanah Sultan Ground yang pertama mungkin belum terdata kan begitu. Kemudian yang kedua yang belum tersertifikatkan. Kemudian dari sekian banyak permohonan itu memang yang sudah dikeluarkan baru permohonan atau kekancingan yang berkaitan dengan kelembagaan, lembaga-lembaga pemerintah, jadi kantor-kantor yang itu Sultan Ground itu. Nah, kemudian yang perorangan memang ini informasinya loh ya. Itu yang perorangan memang tumpuannya sampai ribuan, itu belum satupun yang sempat dikeluarkan. Ini pemerintah kabupaten ini saya kira yang perlu untuk ya tidak henti-hentinya menurut saya untuk ya nyodok terus dan begitu nih. Karena kalau pemerintah kabupaten ini kan bicara kebutuhannya pemerintah untuk masyarakat, bukan person. Saya kira kalau kemudian rodo sregep lengoya-oya ya mungkin akan bisa cepat. Kita akan mengundang Pandiriado untuk koordinasi dengan komisi. Memang sisan ini Pak Dinas Pariwisata dan Tata Ruang khususnya Bantul, monggo diinventarisasi selain Trimulyo mana lagi. Itu yang pertama, biar kami juga punya datanya, progresnya sampai mana. Kalau Trimulyo tadi ceritanya sudah disampaikan progresnya, mungkin untuk destinasi yang lain selain Trimulyo. Kemudian kalau tadi itu ngenteni kabupaten untuk kekancingan Sego Pandiriado dengan luasan 16 hektar, ini yang mau dikelola teman-teman destinasi wisata Mengger itu opo ya 16 hektar kuwi. Opo hanya sebagian dari 16 hektar itu. Kalau misalnya fasilitas yang dikendaki prioritasnya apa? Yang penting di Mengger ini ada spot foto, paling tidak ada spot foto yang bisa mengundang wisatawan untuk datang ke Mengger. Kemudian kira-kira yang mau diprioritaskan untuk ditoto itu yang titik mana dari 16 hektar itu. Tentu tidak semuanya yang 16 hektar, pasti hanya ada skala prioritas. Nah, mohon informasinya terkait dengan kira-kira prioritasnya apa yang mau dikelola oleh teman-teman wisata Mengger ini. Catatannya, kalau kegiatan optimalisasi destinasi itu dengan event tadi Sanmong sudah forum UKM yang sudah digagas, disusun, dibentuk oleh Pak Lurah itu juga dilibatkan untuk bersama-sama meramaikan destinasi ini. Karena Trimulyo ini punya gaman yang sangat jitu sebenarnya. Batik Nitik itu adanya di sini. Desa Indonesia ini Batik Nitik enaknya meneng Trimulyo. Nah, kita berharap wisata Mengger ini bisa mengukit Batik Nitik sebagaimana wisata di Griloyo bisa mengungkit batik tulis di Griloyo. Itu menurut saya monggo prioritasnya apa, kemudian prioritas yang mau digarap apa, mohon bisa disampaikan. Kalau sudah, ini sebetulnya ketika bicara tentang Alasa, ini kan podo nasibe karo Delingo. Itu Mas, Delingo itu tanah inklam yang sampai hari ini tugas di Sepertaru tadi menginventarisasi, walaupun sebetulnya ketika Perdais tentang pertanahan keluar itu instruksinya adalah seluruh kabupaten tekan kalurahan dan kelurahan menginventarisasi aset Sultan Ground dan PA Ground.
dianu sih. Nah sampai hari ini jari ini loh Mas. Iya urung kabeh. Sehingga tadi betul yang dikatakan Pak Aslam. Pokoknya diinventarisasi dulu. Terus 16 hektar ini harus dienggo kabeh apa ora? Sebelum rekomendasi itu turun dengan tadi sebetulnya bisa dimanfaatkan. Tadi katanya sudah ada Sanmor. Sanmornya rame juga. Pressure karo pemerintah eksekutif kuwi nek wis ana aktivitas sikit kuwi menjadi pressure Pak. Nek aktivitasnya wis rame kuwi lagi gembriga. Nek ming sepi-sepi ngono kuwi paling yo digaweke ngono kuwi bar kuwi yo wis. Itu, tetapi kalau sudah ada aktivitas yang terus-menerus itu menjadi tanda petik pressure kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan tadi ada Al-Ahsa dan pembangunan infrastruktur. Kalau enggak ya repot. Di sini kami merintis mulai dari Mbak Cici ada satu bentuk destinasi, kita mau bikinlah sesuatu yang responnya untuk lingkungan setempat. Karena banyak permasalahan di lingkungan, terutama kita mau masuk ke sana areanya Sultan Ground, kita mau ke sini areanya ini masuk kewenangan Perumnas. Jadi baik dari PKH dan lain sebagainya kami nggak dapat sama sekali Pak, kan gitu. Nah kami ini kepengennya menginisiasi untuk wisata itu kan sesuatu yang mungkin untuk anak saya ke depan, cucu saya dan lain sebagainya kan gitu. Tanpa batas gitu loh. Ya tujuannya supaya percepatan lingkungan jauh lebih baik. Diharapkan setelah pertemuan dengan Komisi B DPRD DIY ini, maka permasalahan yang menghambat proses pembangunan lokasi wisata Bukit Mengger bisa lancar dan harapan masyarakat terwujud.